Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA di kelas 8 semester yang pertama pada materi Sistem Gerak pada Makhluk Hidup. Kompetensi dasar yaitu untuk pengetahuan dan keterampilannya 3.1 kompetensi pengetahuan menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kompetensi keterampilannya yaitu 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama diantaranya 1. Peserta didik dapat menyebutkan fungsi tulang bagi tubuh manusia. 2. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam tulang penyusun rangka manusia. 3. Peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan tulang pada manusia. 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi gangguan dan kelainan pada tulang manusia. Serta 5. Peserta didik mampu menganalisis sistem gerak pada manusia setelah melakukan kegiatan pengamatan dan diskusi. Manfaat dari mempelajari materi sistem gerak pada makhluk hidup yaitu membantu kamu memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak sehingga kamu dapat menjaganya dengan baik. Subbahasan dari materi sistem gerak pada makhluk hidup untuk pertemuan kali ini yaitu kita mempelajari khusus mengenai tulang atau rangka manusia yang terdiri dari fungsi tulang atau rangka, macam-macam tulang penyusun rangka manusia, proses pembentukan tulang, dan gangguan serta kelainan pada tulang. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hal ini, perhatikan dulu video berikut. Ya, kamu tadi sudah melihat video mengenai sebuah tarian yang berasal dari Kalimantan. Ya, dimana pada tarian tersebut kamu bisa melihat temponya adalah sedang. Ya, di situ dalam tariannya kita lihat ya, yang bergerak itu ada kaki, tangan, kepala. Ya. Jadi tarian tersebut dapat dilakukan karena adanya sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia merupakan sistem dalam tubuh yang berperan dalam memberikan bentuk tubuh dan membantu manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari, di mana organ yang menyusun sistem gerak yaitu tadi atas tulang, otot, dan persendian. Ya, manusia dan hewan memiliki persamaan, yaitu melibatkan perpindahan tempat. Sedangkan
pada tumbuhan, gerak yang dilakukan tidak melibatkan perpindahan tempat. Ya, karena gerak pada manusia dan hewan terjadi perpindahan tempat, manusia dan hewan itu melakukan gerak aktif. Sedangkan tumbuhan tidak mengalami perpindahan tempat, maka tumbuhan melakukan gerak pasif. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari gerak pada manusia. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tulang atau rangka. Dimana kamu bisa lihat, ini adalah rangka dari manusia, ya. Rangka manusia ada tengkorak, tulang dada, ini anggota gerak atas, anggota gerak bawah, ya. Ini tulang anggota gerak atas dan ini tulang anggota gerak bawah, ya. Ini adalah tulang, ya, gabungan-gabungan dari tulang ini akan membentuk rangka tubuh manusia. Kita bisa lihat di sini fungsi dari tulang, yaitu yang pertama, ya, sebagai alat gerak pasif. Kedua, tempat melekatnya otot. Ketiga, penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Keempat, melindungi organ tubuh yang lunak. 5. Tempat pembentukan sel darah merah. 6. Tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral penting lainnya, dan membentuk komponen imunoglobus karena sel-sel darah putih dibentuk di dalam sumsum tulang. Itu adalah fungsi dari tulang. Kemudian kita masuk ke macam-macam tulang penyusun rangka manusia, ya. Berdasarkan macam-macamnya, dia dibedakan menjadi 4, ya. Berdasarkan bentuk tulang, ada berdasarkan matrik tulang, dan sifat tulang, dan berdasarkan tempat tulangnya berada, ya. Kita lihat dulu macam-macam tulang berdasarkan bentuknya, ya. Ada tulang yang tidak beraturan, ada tulang pipa, ada tulang pendek, dan ada tulang pipih. Tulang yang bentuknya tidak beraturan, ini adalah contohnya tulang rahang. Tulang pipa, ya, bentuknya seperti pipa, ya, atau memanjang. Ini contohnya adalah tulang lengan atau tulang paha, ya. Kemudian tulang pendek, ini adalah ruas-ruas tulang belakang. Ini ruas-ruas dari tulang belakang ini, ya. Kemudian tulang untuk yang pipih, contohnya tulang belikat. Ini, ya, tulang belikat. Tulang belikat itu letaknya di sini, ya. Seperti itu. Kemudian macam-macam tulang berdasarkan matriksnya. Ada tulang spons dan juga ada tulang kompak. Kita lihat dulu yang tulang kompak, ya. Tulang kompak ini, ya, udah jelas di gambar. Tulang kompak ini tidak memiliki celah atau matriks dalam rongga tulangnya, tidak ada celah, ya. Kemudian terdapat sistem Harvest dan juga dijumpai pada tulang pipa, ya. Ini. Kemudian tulang spons. Tulang spons ini memiliki matriks yang tidak padat atau berongga, dan tidak memiliki sistem Harvest, dan dia dijumpai pada tulang pipi dan tulang pendek. Selanjutnya, tulang berdasarkan sifat fisiknya, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan disebut kartilago dan tulang keras disebut osteon, ya. Ini perbedaan tulang rawan dan tulang keras, ya. Tulang rawan ini memiliki banyak serat kolagen yang tertanam dalam matriks, ya. Pembentuk tulang rawan disebut kondroblast yang akan membentuk sel tulang rawan, yaitu kondrosit. Tulang rawan dilindungi oleh selaput perikondrium. Tulang rawan lebih elastis daripada tulang keras. Tulang rawan terdapat pada ujung tulang pipa, seperti pada gambar ini. Ini adalah tulang pipa, ya. Di ujung ini adalah tulang rawannya, ya. Kemudian selain itu ada juga terdapat di telinga, di cuping hidung, kemudian serta di ujung-ujung tulang yang membentuk sendi gerak, ya. Itu
keberadaan dari tulang rawan. Setelah tulang rawan, kita ke tulang keras ini. Tulang keras disebut juga sebagai osteon, ya. Penyusun tulang keras terdiri atas protein, kolagen, kalsium, dan fosfor. Adanya zat kapur mengakibatkan tulang bersifat keras dan tidak mudah patah. Tulang keras dibungkus oleh selaput periosteum. Tulang keras terbentuk dari osteoblast. Apabila tulang keras dipotong secara melintang dan dilihat dengan mikroskop, akan tampak gambar pada suatu sistem yang disebut sistem Harvest. Ya, ini kita bisa lihat kalau tulangnya dipotong secara melintang. Ya, penampakan di mikroskop seperti ini. Kalau tulang rawan seperti ini, ya. Kemudian, sistem Harvest pada suatu kesatuan sel-sel tulang dan matriks tulang yang mengelilingi suatu pembuluh darah dan saraf sehingga membentuk suatu sistem. Di dalam sistem ini terdapat lamina konsentris atau lingkaran-lingkaran yang merupakan kesatuan pembuluh darah dan sel saraf. Selain itu, dalam lamina konsentris terdapat rongga tempat sel tulang berada yang disebut lakuna. Antar lakuna dihubungkan dengan saluran kecil berupa kanal yang disebut dengan kanal lakuli. Kanal lakuli berfungsi untuk menyalurkan kebutuhan nutrisi tulang dalam pertumbuhannya. Saluran ini tersusun atas pembuluh darah dan sel saraf. Tulang berdasarkan tempatnya yaitu dibagi menjadi 3. Ada rangka kepala, kemudian yang kedua adalah rangka badan, kemudian rangka anggota gerak yang terdiri atas anggota gerak atas ini dan anggota gerak bawah, ya. Kita lihat dulu rangka kepala atau tengkorak, ya. Ini bagian-bagiannya, ini dilihat dari samping dan ini dilihat dari depan, ya. Kita lihat dari samping, ini adalah tulang pelipis, ini tulang rongga telinga, ini pastinya tulang rahang bawah, tulang rahang atas, ini tulang pipi, ya. Kemudian ini tulang hidung, ya. Ini tulang hidung, ini rongga hidungnya. Kemudian ini tulang air mata, di atasnya ada tulang tapis, di atasnya lagi ada tulang dahi, yang di tengah-tengah ini adalah tulang ubun-ubun. Ini kalau dilihat dari samping. Kalau dilihat dari depan tulang tengkorak itu kita lihat ada tulang dahi di atas, tulang ini tulang mata, tulang hidung, ya. Ini tulang sekat hidung, ya. Kemudian ada selanjutnya tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Kemudian kita lihat tadi adalah tulang berdasarkan tempatnya. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah tengkorak. Sekarang kita ke rangka badan. Rangka badan itu terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian ini adalah tulang panggul. Kita bisa lihat ruas-ruas tulang belakang. Ini sudah jelas ya di gambar, ya. Ada terdiri atas 7 ruas tulang leher ini maksudnya. Kemudian 12 ruas tulang punggung, kemudian 5 ruas tulang pinggang, kemudian 5 ruas tulang kelangkang dan 4 ruas tulang ekor. Seperti ini. Setelah ruas-ruas tulang belakang, kita ke tulang dada dan tulang rusuk. Kita lihat dulu bagian dari tulang dada. Terdiri atas yang atas ini namanya tulang hulu. Kemudian ini adalah tulang dada atau tulang badan, ya, tapi biasa disebut dengan tulang dada. Ini. Kemudian selanjutnya yang di bawah ini adalah tulang pedang-pedangan atau disebut juga dengan taju pedang, ya. Ini adalah mengenai tulang dadanya. Kita lihat selanjutnya ke tulang rusuk, di mana tulang rusuk dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Kita lihat rusuk sejati. Apa itu rusuk sejati?
Nah, rusuk sejati ini berarti tulangnya ini berhubungan antara tulang belakang dan tulang badan. Nah, ini berhubungan, nah ketemu berarti ya, dimana dia tulang rusuk sejati ada 7 pasang ya, sebelah sini 7 dan sebelah sini 7, berarti 7 pasang. Kemudian selanjutnya adalah tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu seperti ini dia ya. Tulang rusuk palsu ini memiliki ukuran yang lebih pendek daripada tulang rusuk sejati ya. Dia seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tulang rusuk melayang. Rusuk melayang ya, ini dia hanya melekat pada tulang belakang dan tidak melekat pada tulang badan atau tulang dadanya ya. Kamu bisa lihat dia melayang, ada 2 pasang ya. Jadi tulang rusuk sejati 7 pasang, tulang rusuk palsu ada 3 pasang, dan tulang rusuk melayang ada 2 pasang ya. Kemudian kita ke selanjutnya setelah tulang bahu manusia, yaitu terdiri atas tulang sangka bagian ini dan tulang belikat di belakangnya. Ini tidak tampak, ini tampak depan, ini tampak belakang. Ini jelas tulang belikat ya. Setelah tulang bahu manusia ada juga tulang gelang panggul ya, dimana tulang gelang panggul ini terdiri atas tulang usus, kemudian ini tulang kemaluan, dan ini tulang duduk ya, seperti itu. Selanjutnya adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ini dibagi menjadi 2, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kita perhatikan dulu anggota gerak atas ya. Kita lihat anggota gerak atas dimulai dari tulang lengan atas. Ini tulang lengan atas di terdapatnya. Kemudian ada tulang hasta ya, bagian yang sebelah sini dekat jempol ini, berarti sebelah sini adalah tulang pengumpil ya. Kemudian ada juga selanjutnya di bawah tulang pergelangan tangan ya di sini, dan ada tulang jari tangan. Ini adalah tulang-tulang dari anggota gerak atas. Kemudian kita bisa lanjutkan ke tulang anggota gerak bawah. Ya, ini tadi tulang gelang panggul ya. Dia berhubungan dengan yang ini, anggota gerak bawahnya dimulai dari tulang paha. Kemudian ada tulang tempurung lutut, ada tulang betis, yang besar ini tulang kering, kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan juga tulang jari-jari kaki, seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke proses pembentukan tulang ya. Jadi, pada masa embrio atau bayi, tulang-tulang dalam tubuh manusia masih berupa tulang rawan hialin. Sebagian dari tulang rawan ini akan berkembang menjadi tulang keras dan mengalami osifikasi, di mana tahap-tahap dalam pembentukan tulang atau osifikasi yaitu dibagi menjadi 5 tahap. Yaitu tahap yang pertama ini kartilagohialin ya, ada kartilagohialin, di mana tahap yang pertama leher tulang terbentuk di sekitar kartilagohialin. Embrio, bagian dalam tulang rawan berisi banyak osteoblast. Osteoblast tersebut akan membentuk osteosit ya. Kemudian masuk ke tahap yang selanjutnya, tahap yang kedua, kartilago di tengah diafisis mengalami klasifikasi ya. Ini osteoblast yang sudah membentuk osteosit tadi. Jadi di tahap kedua ini osteosit tersebut tersusun melingkar membentuk sistem Harvest. Di tengah sistem Harvest terdapat saluran Harvest yang mengandung banyak pembuluh darah dan selaput saraf. Selanjutnya menuju ke tahap yang ketiga, yaitu ada tulang spons mulai terbentuk. Ini selanjutnya osteosis pada tahap yang kedua tadi menyekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Osteosit akan mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat yang akan membuat tulang mengeras ya.
Ini ya, sudah ada pembuluh darahnya. Kemudian selanjutnya ke tahap yang keempat, ya ini kita bisa lihat diafisis memanjang dan membentuk rongga medula bersama dengan osifikasi. Ini berarti selama terjadi penulangan atau osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis, ya, epifisis dan diafisis membentuk cakra epifisis. Cakra epifisis berupa tulang rawan mengandung osteoblas. Kemudian menuju ke tahap yang kelima, yaitu epifisis mengalami osifikasi. Sisa-sisa kartilago hyalin hanya ada di lempeng epifisis dan persendian. Ya, ini berarti cakra epifisis akan terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Di bagian tengah tulang tersebut terdapat osteoklas yang merusak tulang. Akibatnya tulang menjadi berongga dan terisi oleh sumsum tulang. Ya, sini materi mengenai gangguan dan kelainan pada tulang. Ya, kita lihat dulu kelainan pada tulang belakang. Ya, ini kelainan pada tulang belakang ada 3 macam, ada skoliosis, lordosis, dan kiposis. Skoliosis ini adalah keadaan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri seperti ini. Ya, ini nama skoliosis, tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Kemudian lordosis, ini adalah keadaan tulang punggung yang membengkok ke depan, tulang punggungnya membengkok ke depan. Sedangkan kiposis adalah keadaan tulang punggung yang membengkok ke belakang atau dia bungkuk, ya. Ini membengkok ke depan, ini membengkok ke belakang atau menjadi bungkuk. Ya, ini saya rasa paham ya mengenai kelainan pada tulang belakang. Setelah kelainan pada tulang belakang, gangguan atau kelainan pada tulang selanjutnya adalah fraktura. Fraktura ini adalah putusnya jaringan tulang sehingga menyebabkan patah tulang, yaitu namanya fraktura. Putusnya jaringan tulang sehingga menyebabkan patah tulang, di mana fraktura itu dibagi menjadi ada oblit atau miring, ada komunikata, ada spiral, dan majemuk. Ya, ini bisa kamu lihat ya di gambar ini perbedaannya. Kemudian selanjutnya adalah kelainan pada tulang rakitis. Rakitis ya. Ini yang normal, lurus dia ya. Kakinya bagus, ini tidak ada jarak ya. Kalau ini rakitis tipe O, ini tipe X. Tipe O ini berarti lututnya yang menjauh, tipe X ini berarti ini mata kakinya ini menjauh ya. Selain ini, kelainan pada tulang belakang, fraktura, dan rakitis, ada juga selanjutnya kelainan atau gangguan yang terdapat bisa terjadi pada tulang. Ada juga osteoporosis, ya, ini gangguan tulang yang ditandai dengan gejala penurunan massa tulang sehingga mengakibatkan tulang rapuh. Kemudian ada juga nekrosis, kerusakan pada cakra epifisis sehingga sebagian sel-sel tulang mati dan mengering. Kemudian ada layu semu. Layu semu itu penyakit yang ditandai dengan tulang tidak bertenaga akibat rusaknya cakra epifisis. Kemudian ada juga kanker tulang, yaitu ini terjadi akibat pertumbuhan jaringan anormal pada tulang. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Sampai ketemu di materi berikutnya.